Apakah kamu mendengarnya? Setan Yin bertanya dengan dingin. Aku mendengarnya, aku mendengarnya. Ming Tian mengangguk berulang kali, lalu menatap putranya. Ayah, apa yang akan ayah lakukan? Tuan Muda Ming sangat ketakutan ketika melihat ayahnya seperti itu hingga dia hampir tidak dapat berbicara. Nak, jangan salahkan aku. Jangan berpura-pura keren di kehidupanmu selanjutnya. Jika kamu berpura-pura tenang, kamu akan tersambar petir dan mati mengenaskan. Kamu harus ingat ini. Setelah berkata demikian, Ming Tian menamparkan dengan telapak tangannya, dan Ming Shao langsung berubah menjadi abu, bahkan tak ada satu mayat pun yang tersisa. Ketika Chen Ping melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Ming Tian ini sungguh kejam, dia bahkan tidak meninggalkan tubuh untuk putranya. Pergi sekarang, ingat aku dan patuhilah aku di masa depan. Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata. Ming Tian tidak berani bergerak dan diam-diam melirik Yin Mo. Kenapa kamu tidak keluar saja dari sini? Tidak bisakah kamu mendengar apa yang dikatakan saudaraku? Setan Yin berteriak dengan dingin. Aku mendengarnya, Ming Tian mengangguk berulang kali, lalu menghilang dalam sekejap. Kakak, apa yang kamu lakukan di tempat ini? Setelah Ming Tian pergi, Yin Mo bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menunjuk ke tangga di kejauhan dan berkata, aku ada di tangga itu. Jika aku melewati 9 tingkat tangga itu, aku bisa mencapai surga. Setan Yin melirik tangga dan berkata, apakah kau ingin aku membantumu melihat orang idiot mana yang menemukan benda ini untuk mempermainkan semut-semut di alam surgawi? Tidak perlu, aku merasa tangga surgawi ini cukup bagus. Bahkan jika aku tidak bisa berkultivasi sampai ke titik menanjak, aku masih bisa mencapai alam surgawi melalui tangga ini. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau kamu bersedia mengalaminya, silakan saja dan alami sendiri. Kata Setan Yin, senior, kamu mau pergi kemana? Chen Ping bertanya, aku harus bersiap, formasi besar langit dan bumi akan segera hancur. Aku harus bersiap untuk kembali ke surga. Setelah Yin Mo mengatakan ini, sosoknya menghilang dalam sekejap. Di lantai 9 tangga, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda tengah memperhatikan segala sesuatu di bawah. Guru, seseorang menyebutmu bodoh, apakah kau ingin menghukumnya? Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, lalu tiba-tiba bergegas menuju aula. Lalu cahaya pedang menebas langsung ke aula itu. Dia ingin membagi aula setinggi 1000 kaki ini menjadi 2. Tetapi saat Chen Ping bergegas menuju aula, tiba-tiba cahaya keemasan melesat keluar dari aula. Wah, cahaya pedang Chen Ping hancur dalam sekejap, dan tubuh Chen Ping seperti terhalang oleh sesuatu dan jatuh dengan keras ke tanah. Jelas mustahil baginya untuk menaiki tangga batu dalam satu langkah. Wajah Chen Ping dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sudah dipromosikan 2 kali, tetapi dia dipaksa kembali ke tempatnya sebelum dia sempat melihat lawan. Menatap aula, ekspresi Chen Ping menjadi semakin serius. Tingkat ketiga begitu kuat, apalagi para penjaga di belakangnya. Chen Ping tidak punya pilihan lain selain menaiki tangga batu selangkah demi selangkah, berjalan perlahan menuju aula. Chen Ping tidak menggunakan kekuatan apapun, dia juga tidak mengayunkan pedangnya, bahkan tidak ada sedikit pun jejak permusuhan di tubuhnya. Dengan cara ini, Chen Ping berjalan ke pintu aula tanpa halangan apapun. Pintu berat itu perlahan terbuka saat Chen Ping tiba. Chen Ping melangkah ke aula dan mendapati seluruh aula itu sangat gelap, bagaikan jurang mulut harimau, memberi orang rasa takut yang tak dapat dijelaskan. Seorang kultivator Mahayana biasa berani menerobos ke lantai 3. Pada saat ini, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di aula, dan cahaya itu menyinari seseorang. Chen Ping menoleh dan mendapati bahwa itu adalah seorang sarjana Konfusianisme, mengenakan jubah bersih, mahkota dan ikat pinggang, seperti seorang sarjana yang santun. Dilihat dari sudut pandang manapun, orang ini tidak terlihat seperti seorang master. Junior Chen Ping, salam untuk senior. Chen Ping berkata sopan sambil membungkuk. Siapapun yang bisa menjadi wali di sini berasal dari surga, jadi tidak berlebihan jika menyebutnya senior. Dengan kekuatanmu, kau masih bisa mencapai levelku. Bukankah para penjaga di 2 lantai pertama terlalu payah? Kata cendekiawan Konghucu dengan nada meremehkan. Li Chunfeng mendengar ini di luar aula, membuka mulutnya, dan mengutuk dengan mulutnya, MLGB. Senior, ini salah. Para senior di 2 lantai pertama juga sangat kuat. Mereka hanya dipenjara di sini dan kekuatan mereka ditekan.
Kurasa kau juga dipenjara di sini, senior. Kau mungkin tidak bisa meninggalkan aula ini. Chen Ping berkata kepada sarjana Konfusianisme. Ya, meskipun saya dipenjara di sini, hidup saya masih sangat nyaman. Umat beriman mengirimkan persembahan kepada saya setiap hari. Kalaupun saya tidak bisa meninggalkan kuil ini, ya sudah. Kata cendekiawan Konghucu dengan sombong. Senior, apakah Anda salah? Sepertinya hanya ada aula ini di 3 lantai ini. Di mana para penganutnya? Chen Ping bertanya dengan bingung. Bagaimana itu mungkin? Sarjana Konfusianisme itu mengerutkan kening. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihat keluar, kata Chen Ping. Setelah Chen Ping selesai berbicara, seluruh aula tiba-tiba menjadi sangat terang. Sarjana Konfusianisme itu memandang keluar melalui jendela aula utama dan mendapati bahwa segala sesuatu di luar kabur, seolah-olah sedang kacau. Tidak ada dunia sama sekali, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang beriman. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa seperti ini? Wajah sarjana Konghucu berubah drastis dan dia berkata dengan kaget. Senior, ini yang terjadi setelah aku memasuki lantai 3. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Chen Ping berkata jujur. Sarjana itu berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan wajah getir, mungkin dia tahu bahwa aku hidup terlalu nyaman, jadi dia menyingkirkan lapisan dunia ini. Tapi tak masalah. Kalau kau ingin masuk, lewati saja aku dulu. Senior, kalau begitu saya tidak akan sopan. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan tidak berani ceroboh. Setelah mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia mengerahkan segala jenis kekuatan dan menebas sarjana Konfusianisme itu dengan pedang yang ganas. Wah, sebilah pedang ditebas, dan cendekiawan Konfusianisme melambaikan tangannya dengan nada menghina. Lalu dia terlihat langsung terpental ke belakang oleh cahaya pedang, dadanya retak dan darah menyembur keluar. Chen Ping tercengang saat melihat ini. Tidakkah dia menyangka bahwa penjaga lantai 3 begitu lemah? Sarjana Konghucu pun ikut bingung dan berkata dengan nada tidak percaya, mengapa tenagaku ditekan lagi, kurang dari 1/10. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat yang merayakan, dan terima kasih sudah stay dengan channel kami, RSN Official. Selamat berlibur kakak-kakak.